wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 7 di semester 2. Oke, bab pertama pada semester 2 adalah tentang puisi rakyat. Jadi, puisi rakyat ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu SD ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Lalu KD 4.9 yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi, bisa berupa pesan, rima, atau pilihan kata dari puisi rakyat itu. Dan tujuan yang kedua adalah kalian mampu menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, syair, atau puisi yang lain yang disajikan dalam bentuk tulisan. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang puisi rakyat. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu tentang pengertian puisi. Oke, nah puisi ini adalah sebuah karya sastra, termasuk dalam jenis karya sastra yang ciri utamanya adalah dia memiliki bahasa yang indah namun syarat makna. Itu adalah ciri dari puisi. Oke, puisi rakyat ini masuk ke dalam puisi dan masuk ke dalam jenis puisi lama. Oke, nah apa pengertian dari puisi rakyat? Adalah sastra rakyat. Jadi sastra yang berasal dari rakyat yang merupakan warisan dari nenek moyang turun temurun, gitu ya. Terus memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oke, jadi dia syarat dengan nilai-nilai. Lalu yang seperti tadi Ibu bilang, dia masuk ke dalam jenis puisi lama. Karena masuk ke dalam jenis puisi lama, puisi rakyat ini pasti terikat dengan aturan. Oke, jadi ada aturan-aturannya. Harus berapa baris, rimanya harus seperti apa, harus berisi apa, gitu ya. Itu termasuk dari puisi lama. Sekarang kalau di sini sudah kalian pahami, berarti kita akan masuk ke dalam jenis dari puisi rakyat. Kita masuk ke jenis puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun. Pantun ini termasuk puisi khas Indonesia, ya, berasal dari Melayu, dan ini sudah mengakar dan membudaya di masyarakat. Ini pengertian pantun ya. Terus yang kedua adalah syair. Syair sendiri ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya. Terus dia berkembang, terus masuk ke Indonesia melalui jalur penyebaran agama Islam. Oke, terus yang ketiga ini ada gurindam. Gurindam ini adalah termasuk puisi lama juga, puisi rakyat. Nah, berasal dari India. Oke, nah puisi ini biasanya berisi atau syarat dengan nilai moral dan nilai agama serta berisi sebab akibat. Oke, nah ini adalah ketiga jenis dari puisi rakyat. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kita akan fokus kepada pantun, syair, dan gurindam. Baiklah, sekarang kita masuk ke ciri pantun ya, ciri puisi rakyat. Yang pertama kita mau membahas ciri pantun terlebih dahulu. Yang pertama, ciri pantun adalah terdiri atas 4 larik. Jadi 4 larik kalau dalam paragraf, larik itu namanya baris. Jadi kalau puisi larik, kalau paragraf namanya baris. Jadi harus terdiri atas 4 larik atau 4 baris ya. Yang kedua adalah tiap barisnya atau tiap lariknya dia terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi hanya boleh 8 sampai 12 suku kata. Oke, misalnya
Sungguh indah pemandangan itu. Nah, kita lihat dulu nih ada berapa suku katanya. Sungguh indah pemandangan itu. Oke, ada 10 suku kata, berarti boleh ya. Karena minimal 8, maksimal 12 suku kata. Yang selanjutnya rima akhirnya adalah ABAB. Jadi, kalau yang baris pertama itu adalah sungguh indah pemandangan itu, berarti rima akhirnya adalah u atau tu. Berarti yang rima keduanya, oke, rima akhir keduanya atau baris keduanya jangan tu lagi. Misalnya jadi gitu ya, indah gitu kan. Nah, terus yang baris ketiganya atau baris ketiganya dia sama lagi nih, jadi tu lagi atau u lagi. Nah, ini a lagi atau ah lagi gitu. Oke, jadi berima AB, AB. Yang keempat, dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris terakhir disebut isi. Maksudnya apa nih? Sampiran ini adalah dia seperti pendahuluan. Jadi antara sampiran dan isi ini boleh tidak berkaitan, nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau sampiran ini hanya berupa gambaran tentang alam atau hal-hal pokoknya yang tidak berkaitan dengan si isi. Nah, kalau isi berarti ini adalah temanya atau yang ingin disampaikannya atau amanatnya dari si pantun. Oke, ini adalah ciri pantun. Selanjutnya adalah ciri syair. Nah, ciri syair yang pertama, ini setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Ya, jadi setiap bait terdiri ada atas 4 baris ya. Karena kalau syair itu biasanya banyak tuh baitnya. Nah, setiap baitnya ada 4 baris. Yang kedua, tiap barisnya ini masih sama seperti pantun ya. Tiap barisnya ini minimal terdiri atas 8 suku kata sampai dengan 12 suku kata. Jadi minimal 8, maksimal 12 suku kata. Oke. Lalu rima akhirnya adalah a. Jadi bunyinya sama. Dari baris 1 2 3 4 bunyinya sama. A. Yang keempat, semuanya berisi isi. Ya, jadi semua baris adalah isi. Dari baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi mereka saling berkaitan. Tidak seperti pantun kalau sampirannya kan nggak berkaitan sama isi, boleh. Nah, kalau syair dia harus berkaitan karena semuanya adalah isi, berurutan. Tuh. Terus yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Jadi sangat syarat makna, maknanya bisa banyak dan katanya bisa berbunga-bunga. Itu adalah syarat atau ciri dari syair. Oke, selanjutnya adalah ciri gurindam. Ciri yang pertama adalah terdiri atas 2 baris dalam sebait. Baitnya ada banyak. Nah, dalam setiap bait itu ada 2 baris. Oke, jadi ada 2 baris, 2 baris, 2 baris. Selanjutnya, dalam setiap barisnya ini minimal terdiri atas 10 suku kata, maksimal 14 suku kata. Lalu memiliki rima A, B, B, C, C gitu ya. Terus mereka merupakan satu kesatuan yang utuh, baris 1 dan kedua gitu ya. Terus karena berisi, kalau baris satunya itu adalah masalahnya atau sebabnya, baris keduanya adalah akibatnya atau jawaban dari si masalah. Makanya mereka merupakan satu kesatuan yang utuh. Terus biasanya ini berisi nasihat atau filosofi hidup atau bisa juga berupa kata mutiara. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang cara menyimpulkan puisi rakyat. Oke, cara yang pertama adalah pasti ya, kalian harus membaca. Setelah dibaca, dipahami, diresapi, dihayati puisi rakyat tersebut gitu ya. Jadi baca berulang-ulang. Kalau karya sastra itu, kalau kita mau paham, apalagi puisi, kita harus baca dan resapi berulang-ulang sampai kita tahu maknanya atau dia mau apa sih gitu ya. Lalu selanjutnya, kita sudah baca, kita sudah resapi, kita cari makna kata yang terdapat dalam puisi rakyat tersebut. Atau kita garis bawahi gitu ya, ini ada kata-kata sulit nih,
berarti kita cari maknanya. Oke, lalu kita kaitkan dengan kata-kata lain yang ada setelahnya atau sebelumnya gitu. Lalu setelah itu kita bisa menentukan tema serta amanat dalam puisi rakyat tersebut. Bisa itu pantun, syair ataupun gurindam. Oke, itu adalah cara menyimpulkan puisi rakyat, pantun, puisi syair dan gurindam. Oke, semoga dapat dipahami dan jangan lupa setelah ini kita melaksanakan latihan. Ini adalah latihan mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Sekarang coba kalian buka buku paket halaman 167 lalu baca pantun yang ada di situ, pantun 1, 2, dan 3. Ibu akan berikan contoh cara mengerjakannya. Kalian cukup tulis rima akhir pada pantun tersebut. Contohnya pantun 1, bayam ayam kantung sekampung. Lanjutkan pada pantun 2 dan 3. Selanjutnya untuk gurindam sama seperti cara mengerjakan pantun ya, cukup tulis rima akhir atau kata terakhirnya. Selanjutnya adalah latihan menyimpulkan isi, nilai atau amanat puisi rakyat. Ini contohnya, dibaca dulu puisinya atau pantun-pantunnya, kemudian kalian tulis nilai atau amanatnya nih seperti ini. Lalu kalau kalian sudah tahu, kalian bisa langsung mengerjakan latihannya sama seperti ini. Cukup tulis nilai atau amanatnya saja. Kalau tadi itu contoh mengerjakannya, sekarang kalian bisa langsung mengerjakan menyimpulkan isi nilai amanat puisi rakyatnya. Kalian baca pantun 2 dan 3 halaman 174, kemudian kalian tentukan simpulan nilai atau amanatnya. Cukup tulis pantun 2 nilai atau isinya atau amanatnya apa, pantun 3 isi nilai atau amanatnya apa, langsung ditulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.